Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Mukhtar dari OS TV dan saya mengundang sensei dari perguruan Inkanas. Saya mengundang beliau karena saya ingin menggali lebih dalam pengalaman beliau, juga pengalaman beliau yang terupdate nih. Jadi kalau dulu-dulu ada, ya kita tahu lah banyak orang karate sesepuh yang datang dari Jepang membawa karate ke Indonesia. Nah, saya ini kebetulan masih fresh beberapa tahun yang lalu ke Jepang belajar karate lagi, dan tentunya ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, istilahnya ada update lah. Nah, kita tanyakan aja langsung. Sensei Ancu, apa kabar Sensei? Alhamdulillah baik. Iya. Apa kabar Mas Ricky? Baik, sehat. Saya masih bugar sekali ini. Terima kasih. Ya. Sensei ini dikenal dengan nama Sensei Samsu Bahar ya, tapi panggilannya Sensei Ancu ya. Iya, Os. Gimana Sensei? Akhir-akhir ini masih latihan tuh gimana? Akhir-akhir ini tetap saya menjaga kebugaran dengan latihan-latihan sesuai dengan kemampuan saya. Jadi setiap dalam seminggu 3-4 kali saya harus perbaiki stamina saya. Kemudian sedikit latihan-latihan, latihan-latihan Kihong, kemudian ada latihan kata dan sedikit pemanasan sebelum pulang dari kegiatan ini. Ya, saya melihat Sensei ini yang menarik ini. Jadi kalau kita belajar kata-kata tuh seluruh dunia itu sebenarnya banyak. Memang akhirnya dikotakin oleh WKF atau Forky 102 kata yang digunakan di pertandingan. Jadi kebanyakan kita tuh tertuju dalam kata itu. Tapi ternyata kan ada kata-kata lain. Nah, yang saya lihat nih Sensei di video-video Sensei ini ada Sensei belajar kata Junro kata. Nah, ini menarik ya. Kebetulan kan Inkanas ini afiliasinya adalah Nihon Karate Soto Renmei atau Japan Karate Soto Federation di bawah Siang Suseki Shihang, Masao Kagawa dan 9 ya. Dan 9-nya juga itu dikasih dari Budo apa ya, Persatuan Bela Diri Jepang lah itu. Gimana sih, bisa ceritain nggak tentang kata itu sih? Ya, Junro ini sebenarnya memang kata yang dari JKS dan karena kita sudah berafiliasi dengan JKS, kita perlu mengetahui kata Junro Sodang, Nidang, Sandang, Yondang sampai Godang. Nah, ini kalau untuk kata-kata JKS ini biasanya kalau untuk ujian di JKS itu wajib kata itu ya. Sedangkan kata-kata yang lain misalnya untuk yang Sodang, yang Nidang sampai yang Godang itu tetap. Ya, tetap itu. Saya melihat waktu latihan tuh putarannya banyak banget ya. Muter ke kiri. Sharing dong, ceritain dong. Nah, ini sebenarnya JKS ini saya lihat masih menggunakan artinya perputaran-perputaran itu. Jadi modifikasinya itu lebih banyak berputar. Jadi kalau kata yang Sodang sampai Godang itu semuanya depan belakang depan belakang. Kanan kiri depan belakang gitu ya. Nah, mereka ini memodifikasi kata JKS ini sehingga ada perputaran. Jadi itu melatih juga postur kita untuk menghadapi serangan dari belakang, dari depan, dan juga gerakan berputar. Nah, gerakan-gerakan ini sebenarnya modifikasi yang sangat maju menurut saya, karena kita tidak hanya berhadapan saja, tetapi bisa saja dari belakang atau dari samping kiri kanan seperti itu. Nah, itu kan formatnya Junro itu kan sama kayak Heian ya, ada Junro Sodan, Nidan, Junro Sandan, Junro Yondan, Junro Godan. Ya. Iya, dan itu saya itu Sensei sangat aktif sekali waktu belajar kata itu di Jepang. Boleh ceritain nggak sekarang pengalaman waktu belajar di Jepang itu seperti apa sih? Tentunya kan Sensei udah banyak banget pengalaman ya, zaman di Sulawesi Selatan sampai sekarang di Jakarta. Tentu kalau kita belajar suatu ilmu nih, contoh kayak kamera aja selalu ada update gitu Sensei. Tentu karate juga ada update. Nah, yang Sensei dapatkan waktu ke Jepang itu apa aja nih Sensei? Boleh dibagi nggak nih ilmunya buat teman-teman? Boleh dong. Iya. Jadi yang pertama saya lihat di situ, artinya di sini kelihatan bahwa disiplin dalam latihan itu kelihatan. Pertama dari bersikap kita dalam dojo, kemudian kita memasuki dojo juga dengan sikap yang sopan. Nah, ini yang sifat-sifat seperti ini sangat saya rasakan di situ. Kemudian dalam latihan, nah itu kelihatan sekali bahwa Suseki Shihang, Masao Kagawa ini sangat detail melihat murid-muridnya latihan. Jadi memang untuk melihat atlet itu, artinya merekrut calon atlet itu harus detail. Paling tidak pelatih itu mempunyai hal-hal, artinya mempunyai kategori yang bisa dia jabarkan untuk merekrut atlet. Nah, setidaknya para pelatih itu mempunyai
afektif. Dia melihat muridnya apakah mempunyai sikap, mempunyai minat dalam latihan. Kemudian bagaimana kognitifnya. Kognitifnya ini adalah bagaimana pengetahuan si calon atlet yang akan direkrut ini. Nah, dia bertanya, dia menguraikan pertanyaannya kepada pelatihnya. Ini pelatih harus respect dengan hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana psikomotoriknya. Nah, kadang-kadang kita terkecoh, kita melihat merekrut atlet itu hanya melihat psikomotoriknya. Nah, psikomotorik itu kelihatan bagus, kok gedang baranya bagus, cudangnya bagus, kemudian dilatih, kemudian kok menghilang gitu aja. Nah, ini kadang-kadang apa? Karena kita tidak melihat sisi dari minat tadi dan pengetahuan. Jadi kadang-kadang kita habis waktu hanya melatih, melihat dari segi fisiknya dan juga tidak melihat dari segi non fisiknya. Nah, ini saya lihat di dojo dari Sensei Shihang Kagawa ini, muridnya sangat betul-betul sudah hasil temuan dari Shihang Kagawa. Jadi murid-muridnya betul-betul sangat menghormati guru dalam hal ini, dan semuanya ini bisa terjalin antara komunikasi yang baik antara guru dan murid. Nah, ini yang saya lihat sangat perlu dibangun dalam meniti kerjasama antara guru dan murid ini dalam karate, karena ini akan memperkuat ikatan emosional antara kedua belah pihak. Memang kesuksesan itu diperlukan dua arah berarti ya, dari guru pun dari murid. Kalau gurunya doang fokusnya bagus dan ini, tapi kalau muridnya tidak antusias, tidak serius juga nggak bisa ya. Jadi tadi kan dikatakan Sensei kalau di Jepang itu sangat erat banget ya hubungan dengan murid sama gurunya ya. Nah, saya mau cerita dikit Sensei nih, kebetulan saya mau share juga. Jadi Shihang Masao Kagawa ini punya murid di Indonesia. Iya. Orang Jepang. Dan bukan kaleng-kaleng. Dia juara All Japan Karate, itu kayak piala kasatnya Jepang, atau All Japan itu berarti seluruh Jepang ya. Dan itu seluruh kelas digabungin. Jadi kalau di piala kasat ada best of the best, ya ini kayak gini lah, best of the best masing-masing kelas diadu, dan dia 5 kali juara All Japan berturut-turut. Itu muridnya Shihang Kagawa di Tokyo University, namanya Sawanori Matsuzaki. Ya, jadi kalau yang perguruan KKI mungkin mengenal karena beliau ini orang tuanya pendiri KKI di Indonesia juga. Nah, beliau ini tinggal di Indonesia nih. Sensei Sawanori ini. Itu kalau Suzuki Shihang atau juniornya Suzuki Shihang itu ada Yamaguchi Sensei juga datang ke Indonesia, pasti ketemu, dan itu luar biasa. Saya melihat bagaimana Sensei Sawanori itu sangat respect sama gurunya, ditungguin dari pagi apa segala macam diantar, luar biasa sih. Jadi wow, saya salut banget sih lihat bagaimana how the relationship works itu mantap sekali. Nah, terus apalagi nih Sensei yang dipelajari di Jepang nih tadi, bisa saya share lagi nggak? Selain itu mungkin ilmu-ilmunya dibandingin ilmu yang Sensei pernah pelajari puluhan tahun nih kan? Nah, Sensei apa yang Sensei dapat lagi gitu? Nah, sebenarnya banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi yang sangat mendasar saya lihat di sini, pertama dari sikap seperti tadi yang saya sebutkan, kemudian dalam segi berlatih itu tadi yang detailnya itu yang saya lihat tadi, kemudian ada hal lain lagi, misalnya dari segi pengembangan teknik. Jadi pengembangan teknik itu sangat mengikuti perkembangan yang terakhir. Jadi tidak monoton lagi. Hanya yang tidak pernah bergeser dari sistem yang saya lihat itu adalah style-style dari Jepang gitu. Dalam komite, dalam kata kelihatan. Yang saya maksud stylenya di situ adalah misalnya dalam bentuk komite. Mereka ini dalam bentuk komite betul-betul efisien menggunakan tenaga. Oh ya, efisien ya. Efisien sekali. Betul, jadi dia tidak akan menggunakan gerakan-gerakan yang tidak ada gunanya. Nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Misalnya meloncat-loncat ke kiri ke kanan yang nggak perlu. Betul juga. Jadi mereka betul-betul efisien. Waktu 2 menit atau 3 menit itu dia gunakan hanya untuk bagaimana dapat poin secepatnya dan sebanyak-banyaknya. Nah, ini sistem-sistem seperti itu sebenarnya kita bisa tetap pertahankan atau kita bisa adopt supaya kita betul-betul tenaga atlet ini tidak terkuras. Kan kadang kita melihat bahwa babak pertama masih fit, babak kedua, babak ketiga sudah mulai
sudah mulai kendor. Nah ini karena tadi di awal-awal sangat banyak terkuras. Nah ingat pada saat bertanding itu separuh tenaga itu sudah terkuras karena mungkin tekanan dari penonton, tekanan dari pelatih itu sudah menguras tenaga. Belum lagi dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu di lapangan. Nah ini sangat perlu diperhatikan untuk menggunakan tenaga yang sangat efisien di situ dalam bertanding dan dalam latihan juga seperti itu. Ya ini informasi bagus sih karena memang kalau Jepang tuh model gaya komite beda ya. Tapi bukan berarti mereka nggak lincah juga ya Sensei. Ada juga yang lincah tapi benar-benar efisien gitu. Mereka tahu kapan saatnya perlu lincah dan kapan saatnya untuk tidak lincah lah istilahnya, untuk efisiensi bergerak lah. Gitu. Nah itu kan dari segi kepelatihan. Nah kalau segi Jepangnya gimana sih? Ada pengalaman sendiri nggak di Jepang itu seperti apa? Tahun berapa sih dulu? Tahun 2017. 17 ya. Aduh, kayaknya udah lama banget tapi itu. Udah lama. Kayaknya pengen lagi ke sana. Ya kondisi lagi kayak gini. Lebih lama. Sekarang kan virtual ya latihannya sih. Nah, kalau dari segi negaranya nih, mungkin ada teman-teman yang nanti suatu saat saya nggak tahu mereka berangkat ke Jepang, apa sih yang perlu diketahui tentang Jepang dan budayanya atau gimana? Saya bisa sharing gitu. Nah sebenarnya yang perlu artinya kan kita harus bersikap dengan kondisi setempat ya. Kadang kita seperti itu ya. Di mana kita berada, tentu kita akan menyesuaikan. Kita beradaptasi dengan lingkungan ya. Lingkungan seperti yang kita lihat di Jepang yang serba teratur gitu, tentu akan mempengaruhi pribadi kita untuk mengikuti hidup yang teratur seperti itu. Nah ini sangat berguna untuk kita secara pribadi, dan jauh sebelumnya kan kita sudah dapat informasi bahwa situasi keadaan sosial ekonomi di Jepang seperti ini kan kita bisa menyesuaikan. Nah ini biasanya yang kita perlu dekatkan, artinya jangan sampai kita membawa budaya kita yang mungkin tidak pas di sana dan kita mendapat kesulitan juga di situ. Iya. Apalagi di dojo ya, itu termasuk dojo. Dojo saya masuk begitu, wah ini harus buka sepatu, buka sepatu. Saya tuh kalau latihan saya tuh takut salah loh saya. Gimana ya? Pokoknya ngangguk-ngangguk ya, Pak. Saya pernah soalnya waktu yang dojo baru nih, saya udah dojo baru, saya belum lihat ya. Harus ke sana nih saya. Yang baru di Angels apa gitu di Takadano Baba, dekat Takadano Baba. Itu dojonya itu ya lebih baik dibanding yang sebelumnya lah. Kyoku kan luas ya. Luas. Ini gedung besar. Nah, di situ kan toiletnya tuh kayak keluar ruangan. Jadi kan kayak apa ya? Kayak ruko. Jadi mesti keluar dari kompleknya dia, pindah. Saya kan ke toilet, saya nggak tahu kan. Ini ada sempit banget kan di Jepang kan toilet kecil-kecil kan saya. Terus saya mau ganti baju nggak enak banget. Saya buka masuk ke ruangan yang ada mesin cucinya, agak luas kan. Ternyata itu nggak boleh masuk. Ruangan khusus sensei kata senior. Waduh nggak enak kalau. Memang ya beda lah di sana tuh harus respect banget lah. Nggak bisa datang pelotong gitu ya. Ya tempat ganti pakaian waktu itu kan saya lihat juga ini, wah ini punya loker sendiri-sendiri nih, nggak boleh asal masuk aja, jangan punya sensei ini kita masukin. Saya pernah kena tegur sensei. Jadi kita latihan kan pagi siang sore lah gitu kan. Waktu itu kebetulan siangnya kita mau nyari makan di luar, paginya latihan. Saya gantung baju di situ, karena sorenya balik lagi kan, ngapain bawa koper gede-gede. Pas datang tadi dibalikin lagi, Ricky nggak boleh lagi. Ya udah situ, aduh. Ya banyak pengalaman menarik sih ya kalau di sana gitu. Aduh, ya apalagi kalau latihan di dojonya. Latihan di dojonya juga beda lagi sama latihan di seminar atau di hall ya. Gitu. Terus saya kemarin kebetulan saya sempat ngundang Siang Hari Taning. Jadi beliau bercerita tentang karate dari Makassar gimana tuh, dari Sulawesi Selatan. Dan ternyata banyak yang jadi ya. Disebutin, ini. Wah, jadi saya ngelatih ini. Itu menurut saya gimana sih kok bisa berkembang pesat karate yang dari Makassar gitu kan? Ada disebutin beberapa sensei muslimin. Sensei Musalim. Semua termasuk saya disebutin. Itu gimana sih? Iya. Siang Hari Taning ini yang pertama guru saya pertama di sini. Jadi beliau itu tahun 1974 itu saya sudah masuk sabuk putih. Beliau datang waktu itu sabuk hijau. Kemudian melatih. Kita belum tahu ini perguruan apa, tapi yang saya tahu dia karate.
Nah, kemudian saudara saya, kakak saya, 2 orang masuk duluan, sudah itu saya menyusul. Jadi beliau yang betul-betul mengembangkan karate di sana. Dan memang ada beberapa selang waktu beliau tinggalkan Makassar dan kami yang meneruskan. Nah di situ kemudian dengan senior-senior yang lain sudah mulai berkembang. Tahun-tahun 1975 itu sudah mulai ada jelas bahwa ini perguruan karate. Nah di situ. Jadi maksudnya sebelum itu nggak tahu itu karate? Tahu karate, tapi kita nggak tahu perguruan apa gitu. Oh gitu. Ya, jadi para senior ini mungkin sudah tahu, tapi kami yang di Makassar saat itu belum tahu. Yang penting tahunya karate aja. Ya. Nah pada saat itu sudah berkembang, kami sudah mulai menyusun kepengurusan, sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian semuanya sudah ada sistem latihannya dan dojonya juga belum banyak. Nah, tahun 75 saya juga terlibat dalam sebagai atlet, tahun 76, 78, seterusnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini atau adik-adik saya sebelumnya itu juga ada ya, artinya yang ngikutin. Dan para senpai atau sensei yang sebelum saya tentu saja tidak akan terpaku di Makassar. Dia akan pindah ke Jakarta, misalnya Siang Elong pindah ke Jakarta, Siang Jafar sekolah ke Jepang. Nah tinggal saya sendiri nih, bagaimana caranya untuk membina adik-adik lagi. Nah ini setelah saya beralih, saya lebih fokus kepada pembinaan adik-adik saya untuk dalam bentuk teknik-teknik karate. Jadi lebih banyak mengakomodir teman-teman. Kemudian yang pertama saya lanjutkan itu adalah sebagai bidang teknik. Saya konsolidasi semua sapu hitam, saya konsolidasi semuanya. Dan saya berikan kesibukan latihan dan bentuk latihan-latihan yang bersama-sama begitu, sehingga ada kekeluargaan itu muncul. Nah di sini kemudian membagi tugas, artinya yang memang punya kemampuan untuk melatih silakan. Jadi tidak ada monopoli di sini ya. Jadi saya berikan kesempatan kepada semua yang punya potensi untuk mengembangkan dirinya dan juga mengembangkan kohai-kohainya. Nah, semuanya sudah berjalan secara sistematis, sudah masuk kepada kegiatan-kegiatan nasional ke Platnas. Saya tetap aja di Sulawesi Selatan waktu itu di Kota Makassar untuk tetap merekrut. Jadi silakan. Jadi ini yang sudah bagi tugas ya. Ya. Ini yang sudah bisa masuk ke Platnas, silakan. Saya tidak akan ngikutin lagi. Yang penting bagaimana ada yang baru lagi. Iya. Ada yang baru lagi. Jadi silakan yang sudah dilanjutkan dengan pelatihan yang lain. Sedangkan yang baru ini perlu. Nah inilah kembali tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa merekrut itu sangat perlu. Jadi jangan kita hanya melihat secara motoriknya aja. Ini bagus. Setuju. Ini orangnya tinggi gede. Ini bagus nih jadi komite. Iya. Belum tentu. Ya, jadi kita harus lihat ini ada minatnya nggak. Ya. Ternyata kita latih tuh hilang lagi. Kemana? Iya, betul, ternyata udah pindah ke olahraga lain. Nah ini artinya kita harus lihat afektifnya, sikap ini afektif, sikap, minat dalam hal itu. Kemudian kognitifnya, bagaimana dia berpikir, menambah ilmunya, dia ingin mempertinggi pengetahuannya, dan baru terakhir kita lihat psikomotoriknya. Nah, coba kita lihat. Biasanya ada katakanlah 10 calon yang kita akan rekrut. Kita hanya terpaku dengan mana motorik yang bagus. Nah, katakanlah ada 8 atau 7 yang bagus. Itu yang terus kita perhatikan. Yang 3 ini enggak. Padahal yang 3 ini sebenarnya dia punya potensi, hanya kurang bagus motoriknya. Nah, yang dari 7 yang diperhatikan ini mungkin tinggal 5, tinggal 4, tinggal 2. Nah, ini yang tidak diperhatikan tadi punya potensi yang bagus, itu yang bertahan biasanya. Ini makanya saya lihat Sulawesi Selatan ini baik dari dulu sampai sekarang gitu ya. Karena walaupun ada yang ke Platnas sibuk di nasional, tapi tetap terjaga untuk di daerah regionalnya sendiri ya Sensei. Iya. Iya. Nah itulah yang saya maksudkan. Kita lepaskan yang sudah silakan dilanjutkan. Sedangkan ini tetap harus rekrutnya. Nah jangan kita salah rekrut. Artinya salah rekrut begini, kita asal ambil aja, kemudian dia masuk Platnas. Di Platnas balik lagi latihan-latihan dasar yang sangat mendasar. Ini sebenarnya
tingkat pelatnas itu sudah harusnya naik ya. Udah advance saja, udah latihannya yang perbaikan yang detail itu sudah tidak perlu lagi. Jangan lagi balik kepada yang karena sudah digodok di daerahnya masing-masing. Di daerahnya sudah harus. Jadi memang peran daerah dan pelatnas itu harus terjalin dengan baik ya, supaya programnya juga tidak putus. Jadi jangan yang di daerah juga jangan merasa bahwa loh saya harus ikutin atlet saya sampai pelatnas, nggak perlu juga. Nggak perlu ini juga. Kan yang penting ini berkesinambungan, ini ambil lagi, masuk lagi yang lain. Silakan ambil, sehingga itu mengalir terus. Jadi yang belum tahu juga nih, mungkin yang lain, beliau ini sekretaris Dewan Guru PB Inkanas luar biasa dah. Dan juga aktif sekarang tapi di DKI ya saya karena DKI. Pindah. Sejak kapan pindah sih? Tahun 2011. 2011 pindah karena pekerjaannya pindah sini ya. Iya, padahal kebanggaan daerahnya nih, kaderisasinya bagus juga gitu. Kalau boleh sebut siapa-siapa aja sih dulu yang saya kader rekrut di Sulsel yang sekarang mungkin ada. Saya hanya ingat yang lama-lama saja. Yang lama-lama saja. Saya udah senior sekali saya ini. Ya, mohon maaf yang baru-baru saya tidak terlalu banyak menyebutkan, tapi saya sudah bangga ya. Ya yang lama-lama yang betul-betul mungkin saya masih ingat sekali dan mereka juga sangat memberikan sumbangsi yang besar untuk negara ini. Ya seperti saudara Verus Bilalu. Oh iya, itu disebutin mulu. Ini disebutin mulu di mana ya saya? Siang Tono sebutin. Terus kemudian Siang Harit juga sebutin. Ini itu saya, kemudian Verus tadi kemudian ada Salih Al-Habsi. Iya, itu jadi disebutin loh siang-siang. Ada banyak sekali sih. Saudara Sony Fulok, Sony Teksun, Frankie Carly almarhum. Kemudian ada teman-teman yang betul-betul dari bawah ya. Dari lapis bawah setelah dia itu Mursalim Muslimin Nur Alam almarhum ya di bawah lapis itu ada Erif Topan, kemudian ada Adi Samsudin, itu semuanya berlapis-lapis. Jadi kelihatan di situ bahwa silakan yang ambil pelatnas selesai ada yang baru. Ada selalu putarnya ada. Ini yang penting karena saya nggak usah saya sebut ya. Ada daerah yang saya lihat naik turunnya drastis sekali. Dulu tinggi hilang. Sekarang lagi masa-masanya redup. Saya nggak perlu sebut tapi mungkin bisa teman-teman tahu lah. Lagi redup-redupnya. Itu kan berarti kaderisasinya kurang terjaga dengan baik lah. Gitu. Itu dari segi semua ya, secara individu, secara bergu juga agak repot ya. Artinya bergu di sini dalam hal kata ya. Kata-kata bergu putra, kata bergu putih. Itu harus berlapis juga tuh. Iya, lebih susah kan. Satu nikah udah bisa bubar satu tim. Untuk mempertahankan yang bergu kadang-kadang lebih repot juga ya. Artinya seperti kata-kata bergu putri ya. Seperti Yuniarti Rahman, Rahmawati, kemudian Fajar Istiqamah itu kan solid sekali. Kemudian di bawahnya ada lagi lapisnya. Nah, yang terakhir ini yang masih ada lagi. Jadi kelihatan bahwa itu ada lapisan yang bisa mengganti. Karena peranan daerah penting di situ. Nggak bisa semua kita pusat, misalnya Forky pusat atau Inkanas pusat nggak bisa handle karena itu kan di daerah ya. Anak-anak itu kan ngumpulnya di daerah itu dan memang perlu peran mengayomi mereka semua gitu kan, tetap solid gitu kan. Gitu. Nah, artinya semua Pengda di yang ada itu punya sumbangsi yang harus yang nyata harus lah ya. Menciptakan sumbangsi yang nyata dan jangan terlalu berharap bahwa ini akan terus diikutin dari daerahnya. Betul. Ini silakan bertingkat, berjenjang. Karena yang di bawah ini banyak. Coba lihat, setiap kali ujian Q Sabuk Putih berapa? Banyak. Kenapa pas atletnya kayaknya kurang ya? Nah itu tadi. Nah Sabuk Putih yang baru masuk itu tadi kita harus melihat secara selektif. Yang memang ada calon-calon bakat-bakat ke atlet itu sudah bisa diarahkan. Ya. Tapi ada masalah juga dalam latihan itu. Kadang-kadang begini, Mas Riki. Begitu datang ke dojo, ini latihan, komite langsung dipisah, kata dipisah. Nah yang nggak latihan komite, nggak latihan kata, mau latihan di mana? Nah, itu mereka kadang-kadang pulang aja. Nah, padahal mereka semua berlatih karate tidak harus menjadi atlet. Betul. Nah, oleh sebab itu harapan saya sebenarnya semua bagian seperti ini ada yang non atlet, ada yang atlet. Yang atlet silakan bagi dua, komite kata. Yang non atlet latih tersendiri. Nah ini ada latihan tersendiri
yang memang bukan untuk tujuan mendapatkan medali. Dia berlatih kebugaran dia. Bagaimana materinya? Ya kita susun. Kita gunakan teknik-teknik yang memang sebagai karate sebagai martial art. Jangan lupa, karate itu sebagai martial art. Sedangkan yang kita latih saat ini terlalu banyak yang karate sebagai sport. Ya, betul. Karate sebagai sport untuk dipertandingkan. Karena banyak event. Tapi kalau karate sebagai martial art itu tidak ada eventnya. Iya, betul. Ya kan? Eventnya itu di lapangan kalau misalnya ada kejadian. Itu pun kalau ada kejadian. Kalau tidak ada ya nggak ada masalah. Iya. Tapi sekalipun tidak ada eventnya, tetap kita harus menjaga diri. Nah, bagaimana materi latihannya ini yang kadang-kadang tidak dieksplor dengan baik. Ya. Nah, latihannya kihong lagi, ini lagi, artinya monoton. Sedangkan di situ sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dalam bungkai. Ya. Ini sebentar saya potong dulu. Ini menarik sekali. Nah, Anda ingin tahu detailnya? Sebentar, saksikan dulu ya yang satu ini. Saya ingin menyampaikan dulu. Ini ada helm bela diri ya, helm bela diri untuk melindungi kepala, cukup keras kalau ditonjok. Nanti silakan Anda cek aja di Tokopedia. Nanti akan kita lanjut lagi karena ini menarik, pembincangan semakin menarik mengenai bela diri karate yang non sport. Oke, kita saksikan dulu iklan ini. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Ya lanjut lagi tadi sama saya lagi bahas yang menarik ya, yaitu bahas tentang kalau datang ke dojo nih kan ada kata, kadang-kadang dipisahin kata dan komite. Bagaimana dengan orang yang tidak fokus dengan menjadi atlet? Nah itu gimana sih? Kita lagi. Ya ini, ini sangat kita perlukan. Artinya begini, dojo itu kan sarana latihan karate. Iya. Nah, kemudian di situ yang masuk dalam dojo itu karena ini dalam rangka pertandingan, persiapan event-event. Nah itu biasanya cuma latihan sedikit. Latihan setelah taiso mungkin ada latihan kihong sedikit. Nah setelah itu dibagi. Nah ini spesialisasi komite, ini kata. Kemudian kan banyak yang mau datang latihan untuk bela diri lah ya. Ya, saya mau bela diri karate nih. Tapi mau latihan komite tangguh nggak bisa, mau latihan kata udah nggak bisa. Nah ini biasanya tidak ada wadahnya untuk dia berlatih. Oleh sebab itu kadang-kadang ya mereka pulang aja atau nggak datang sekalian. Iya, betul. Nah sebenarnya itu harus diakomodir semua. Jadi semua itu harus ada sarana untuk latihannya. Nah pelatihnya pun juga harus spesialis untuk latih martial artnya. Nah ini martial art itu kan kalau kita ingat dulu bahwa komite. Nah komite yang dilakukan di sini kan komite siai. Iya. Nah kita latih dia komite dojo. Ya. Komite dojo apa ya? Itu menggunakan semua misalnya sikutnya, atau yang bantingan, kuncian, semua. Terus dikatakan, lah kok karate ada bantingannya? Emang ada, benar. Di mana kita bisa dapatkan itu? Ya kita lihat bungkai kata itu ada. Iya betul sekali. Coba lihat itu pada saat ninjutsu di gerakan terakhir itu adalah memelintir tangan untuk supaya terbanting. Ya. Kemudian ada pada kata gangkaku itu ada perputaran. Perputaran itu mengambil tangan untuk membanting. Hanya bedanya tentu saja ada dengan memang olahraga yang memang menggunakan teknik bantingan. Tapi sistem itu bisa terjadi, bisa ada hachibarai untuk menjatuhkan lawan. Nah itu bisa dilatih pada saat latihan karate sebagai martial art ini. Betul. Ya, silahkan saja. Kalau misalnya ada berpasangan, tentu saja harus dibekali juga dengan hand protector, body protector, pelindung lah ya. Jadi jangan juga betul-betul polos-polos saja, karena ini kan ada pukulan-pukulan yang sangat berbahaya, sehingga perlu perlindungan. Nah ini, sehingga mereka terakomodir. Nah itu kadang-kadang kita melihat kalau untuk sabuk tingkatan Q mungkin belum
terlalu nyata kelihatan, tapi yang sangat nyata kelihatan itu di tingkatan sabuk hitam, dang. Nah, yang sabuk hitam dang ini biasanya kalau yang atlet tetap jalan, yang tidak atlet, non-atlet ini, yang itulah yang sangat tidak ingin masih mau latihan tapi tidak ada sarana yang Iya, malah kadang-kadang suruh ngelatih, padahal pengennya dilatih walaupun udah sabuk hitam gitu kan. Iya, saya pendapat sekali ya Mas Sensei akan hal ini ya, karena mungkin juga di luar ya ada Bayu juga pernah cerita hal gitu kan, nggak semua orang masih jadi atlet gitu kan. Dan lagi karate itu bukan hanya mukul nendang doang, ternyata luas. Contohnya saya pernah posting di YouTube saya, silakan cari Motobu Choki ya, Motobu atau Motobu The Monkey, itu salah satu karate masih zaman Tote, belum zaman karate Gichin Funakoshi. Dulu Gichin Funakoshi itu terkenal master karate di Jepang, khususnya di Tokyo. Datanglah Choki Motobu ini. Mereka juga punya karate di Okinawa gitu kan. Sering zaman dulu kan sering nguji-nguji lah gitu kan. Bertarung lah, dan Choki Motobu itu karateka yang berhasil mengalahkan Gichin Funakoshi selama 2 kali. Jadi nggak hanya sekali, 2 kali. Dan uniknya apa? Teknik kalahnya itu teknik kuncian yang kalau di Aikido dikenal dengan nama Kotegeshi. Jadi di flip kayak gini. Itu masuk sejarah loh. Jadi seorang Choki Motobu, karateka yang istilahnya originnya dari Okinawa, masih bukan modern karatenya Gichin Funakoshi, berhasil mengalahkan itu dengan teknik kuncian gitu, Kotegeshi gitu. Kan jadi menurut saya sih gimana ya? Jadi sebenarnya karate itu luas, tapi entah kenapa kayak terkotak-kotak dan adanya sport. Contoh juga kan tadi yang pertama kayak kata kita hanya mengenal 102 kata, sedangkan kata itu udah luas, ada junro juga ada gitu kan. Kalau Heian Shodan aja boleh dipakai di pertandingan WKF nih. Cuman mungkin nilainya nggak bagus ya, karena kan tingkat kesulitannya dibanding yang lain lebih rendah gitu Heian Shodan. Nah, tapi kenapa kalau Heian Shodan yang masuk, kenapa junro juga nggak masuk gitu kan? Ya mungkin ada penilaian lain lah. Nah gitu, tapi menurut saya ya jangan sampai mengkotak-kotakan karate hanya karena informasi tertentu saja. Itu aja sih Sensei. Karena memang kita lihat bahwa itu tadi Mas, artinya event itu banyak. Ya, memang dalam dunia untuk mencari kompetisi itu harus penting diadakan event-event, memang penting. Tapi kan awalnya kita harus, filosofinya juga jangan kita hilangkan bahwa bagaimana kita membela diri, bagaimana karate sebagai martial art, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran ya, bushido-nya, sehingga tidak digunakan serampangan. Jadi ini yang perlu juga diperhatikan. Nah, semua tingkatan dang itu juga harus melatih diri ya. Jangan sampai kita hanya bisa menginstruksikan. Ingat, semakin kita usia naik ya, jangan pikiran kita itu selalu pada saat kita tingkatan dan 1 ya. Gerakan kita bagus, ternyata waktu apa yang kita omongkan dan kita lakukan pada saat sekarang itu sangat berbeda karena kita tidak latih. Kalau misalnya kita memberikan contoh yang bagus, kita memberikan contoh dalam bentuk kata-kata, kita harus bisa tunjukkan. Betul. Jangan sampai kita memberikan contoh dalam bentuk kata-kata, kita tidak bisa tunjukkan. Ini yang saya senang dari Sensei. Beliau kalau ngelatih, beliau turun pakai gi dan mempraktekkan langsung. Karena udah jarang sekali kalau saya lihat di Indonesia ya, yang berlatih seperti itu. Sekedar info aja, kalau di Jepang itu, Suseki Shihan Masakagawa itu, mungkin sekarang udah 65 ya. Terakhir saya ketemu 63 tahun usianya. 65 tahun itu masih memperagakan gerakan sendiri. Jadi dia mimpin, dia tendang tuh ke atas dulu ya di Bandung ya. Dan dia masih memperagakan itu sendiri gitu kan. Jadi ya luar biasa sih. Jadi stay fit ya. Itu perlu Mas Cirki. Artinya begitu. Artinya kita kan tingkatan kita makin tinggi ya. Tingkatan kita makin tinggi, harus kita sesuaikan bahwa memang tingkatannya tinggi dan ini kualitas saya. Kalaupun misalnya ada faktor usia, memang ada tenaga berkurang sedikit nggak apa, tapi perform itu nggak hilang. Ya, perform itu nggak hilang. Jadi coba Mas Riki lihat Shihan atau Suseki Shihan punya gerakan, sekalipun dalam bentuk mungkin kecepatan sudah berkurang, tapi kime itu kelihatan. Jadi kelihatan betul. Nah itu dalam melatih pun juga begitu. Dalam melatih kita harus memberikan
kata-kata yang benar dalam bentuknya dan bisa memperagakan. Kita kan tidak perlu memperagakan 10-15 kali, nggak perlu. Satu kali pun tapi yang bagus. Yang bagus. Ya, betul. Memang ya itulah poin yang harus dipahami oleh pelatih, apalagi sesepuh senior itu kayak gitu pasti sangat pasti murid-muridnya juga pada senang karena bisa melihat langsung. Iya, karena kan Kohei itu kan melihat. Betul. Dia itu mendengar mungkin cuma 10%. Tapi kalau melihat itu 80% sudah pasti ya. Pas. Kenapa sampai 80% saya katakan pasti? Karena coba lihat, kalau misalnya pelatihnya memperagakan gerakan yang salah, kelihatan Kohei-nya pasti sama dengan pelatihnya. Coba kita bisa menebak, wah ini pasti pelatihnya si ini, wah ini pasti pelatihnya si ini. Iya. Ini saya cerita dikit. Di Aikido tuh dulu ada ya turun temurun lah dari turun dari sensei Jepang. Ada sensei yang mana dia itu cedera bagian punggungnya. Jadi bentuknya itu mungkin agak berbeda. Sanchinnya tuh juga nggak bentuknya nggak ini banget. Itu nggak tahu kenapa Kohei-Kohei jadi kayak gitu juga. Kan? Ini karena ya gimana ya, memang kebetulan senseinya itu gitu kan. Makanya kalau kita di perguruan kan kayak Ikanas kan se-Indonesia ada nih senseinya. Enak ya. Misalnya kita belajar sama A, besok bisa kalau keluar kota bisa belajar sama B. Lagi dinas bisa di luar kota lagi bisa belajar sama C. Enak gitu. Jadinya dapat banyak insight gitu. Iya. Gitu. Kemudian referensi kita juga harus banyak. Jadi jangan kita hanya melihat pada satu sisi saja. Misalnya, loh kok si yang ini begini gerakannya, oh si yang ini harusnya kan begini. Kita ngikut yang mana? Ya ikut dua-duanya atau ikut siapa saja. Yang penting bagaimana referensi kita. Betul. Jangan kita pertentangkan yang kecil-kecil yang tidak bermanfaat, kecuali itu prinsipil sekali. Artinya gerakannya misalnya harus maju, tiba-tiba dia mundur. Ini nanya ini kenapa kok harus mundur? Tapi kalau hanya misalnya kepalanya agak sedikit berputar begini atau bagaimana, itu tidak masalah. Itu kadang-kadang hanya menghabiskan energi untuk memperdebatkan yang tidak terlalu penting. Setuju banget. Lebih baik kita fokus yang penting-penting aja lah kita. Aduh, terima kasih banyak Sensei, informasinya sangat bagus ya buat teman-teman kita yang menyaksikan di sini. Semoga juga bisa banyak diserap oleh teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelumnya mungkin yang mau disampaikan terakhir Sensei buat teman-teman pemirsa di sini gitu, gimana? Tetap latihan, artinya kita tetap mempertunjukkan sebagai karateka, menjaga kebugaran, kemudian mempertontonkan hal-hal yang baik dalam bentuk karate dan juga memotivasi adik-adik kita dalam berolahraga mencapai prestasi yang lebih tinggi. Oke. Terima kasih Sensei telah hadir. Terima kasih, sama-sama. Saya minta waktu itu agak macet lagi. Enggak apa-apa Mas. Terima kasih. Oke, sekian dari kita. Stay safe and healthy. Os.